Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selalu menolong kita untuk bisa terus-menerus memperbaiki diri. Karena ternyata rezeki yang sangat besar dalam hidup ini adalah ketika Allah memberi kemampuan kepada kita mengenal kekurangan kita, lalu menunjukkan jalan bagaimana memperbaikinya, dan Allah memberi taufik selalu semangat memperbaiki diri. Berbuat kesalahan itu umum, manusia berbuat, karena kita bukan malaikat, bukan juga nabi atau rasul, tapi selalu dalam kesalahan. Inilah yang jadi masalah. Nah, para pemirsa yang budiman, ini kajian kita kali ini berkaitan dengan Hari Pendidikan. Memang agak sedikit besar lah untuk ukuran kita yang mungil-mungil begini. Bangsa kita sekarang sedang mengalami sakit. Kita sepakat bahwa sebetulnya kita bukan krisis moneter, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi atau krisis. Itu hanya bekas daripada sumber krisisnya adalah kita itu krisis akhlak. Karena kalau akhlak buruk, berekonomi licik. Akhlak buruk, berpolitik serakah, zalim. Akhlak buruk, maaf ya, di rumah tangga jadi bencana. Maka sehebat apapun kita merindukan bangsa ini bangkit, tapi kalau akhlak tidak pernah jadi prioritas program kita harus bersiap, penderitaannya masih panjang. Nah, jadi kenapa bisa begini? Nah, orang itu berakhlak buruk, beberapa faktor penyebabnya. Toh kalau misalkan kita sekarang jadi babak belur karena ya orang-orang yang diberi amanah kurang amanah, ternyata ini adalah merupakan salah satu hasil daripada pendidikan. Kalau pola pendidikannya salah, ya hasilnya jadi salah. Juga karena yang pernah merusak bangsa ini siapapun, ya itu dulunya anak-anak. Berarti pernah ada dua hal minimal yang harus kita evaluasi, yaitu tata nilai pendidikan keluarga dan tata nilai pendidikan yang ada di masyarakat kita. Kita masih salah, masih kadang-kadang mengukur kesuksesan anak itu kalau nilainya baik. Kita tidak tahu dia nyontek atau tidak. Kita mengukur tuh anak saya bintang kelas, paling pandai, tapi kita tidak tahu apakah dia pendengki kepada sesama bintang kelas lainnya, dia sombong atau tidak. Tuh anak saya sekarang sudah sarjana, begitu bangga dengan gelar sarjana, tapi kita tidak nilai bagaimana etika dia kepada gurunya, bagaimana kejujuran dia, apakah dia selama kuliah tidak bisa menjaga dirinya. Ada sarjana tapi selama kuliah tuh tidak bisa menjaga kemuliaan sikapnya. Saya tidak berani berkata kotor ya, tapi lihat saja sekitar kita. Juga nyontek, sholat nggak bisa, ngaji juga baru ikro, itu pun baru jilid 1, dan itu pun jilidnya saja, maaf ya. Tapi kita sudah bangga menganggap anak kita sukses. Kita tidak mengukur akhlak. Kalau ada adik kakak di rumah sudah besar-besar, diukur tuh kayak yang ketiga tuh, anak saya yang ketiga tuh sudah punya rumah, punya mobil, nggak kayak yang sulung, dia mah rumahnya juga masih sebut saja di sebuah tempat. Jadi kita masih mengukur kesuksesan anak itu dari harta. Kalau pola alat ukur kesuksesan di rumah kita hanya duniawi saja, maka jadi sarjana pecinta dunia, jadi pejabat pecinta dunia, masih mending kalau dia mendapatkan dunia dengan cara yang halal. Yang repot dia untuk mendapat pujian kesuksesan sampai dia zalim kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang sekitarnya. Jadilah seperti kita ini.
Karena alat ukur kesuksesannya baru sampai ke tingkat duniawi, belum kepada akhlak. Para, hampir saja nyebut para menteri sekalian, para ibu dan bapak juga para pemirsa yang budiman. Jadi pendidikan di sekolah juga begitu. Kalau hanya ngejar nilai, ngejar bisa jumlah lulus dari sekolah kita, wah repot. Ngejar kelulusan, prosentase kelulusan dari kampus dengan nilai yang NEM-nya bagus. Kalau hanya ini jadi alat ukur, maaf, Indonesia ini nggak kurang orang pintar. Tapi tetap saja babak belur begini ya. Yang kurang kita itu adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi dengan ini saya berharap kita bisa mengevaluasi. Kalau bangsa kita ini ingin sukses, pertanyaannya sampai sejauh mana kita mengukur manusia sukses itu apa? Kalau dalam Islam kan dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling sukses, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang berhasil mengerahkan segala potensinya untuk taat kepada Allah dengan jalan banyak manfaat kepada hamba-hambanya. Itulah yang disebut takwa itu. Takwa itu adalah orang yang betul-betul gigih terus memperbaiki diri, taat kepada Allah sekuat tenaga, menjaga diri dari kezaliman, kemaksiatan, dan bagaimana memompa dirinya untuk manfaat. Jadi kita tidak perlu harus bergelar sarjana atau master. Apalah artinya kita punya ijazah banyak tapi jadi benalu? Betul tidak? Alangkah indahnya kalau komitmen ini datang dari rumah. Anak-anakku sekalian, bagi mama tidak apa-apa kalian punya nilai 9. Yang penting kalian jujur, tidak ada nyontek. Mama lebih menerima kalian punya nilai 6 asal jujur daripada nilai 10 nyontek. Apa artinya sebuah nilai tapi kalian tidak bernilai? Baik mama, itu mama yang baik. Kalau kita tanamkan nilai-nilai di rumah akhlak, dia membesar. Di sekolah pemancar akhlak, dia jadi pemimpin, dia akan pancarkan akhlak ini menjadi standar. Tapi kalau yang di rumah dibiayai, kasih yang bagus-bagus, pengen kelihatan hebring, yang keren-keren, dia jadi pemimpin, kerjanya pamer saja. Pamer harta, pamer kedudukan, pamer kekayaan, dan itu merasa sukses. Padahal dia tidak sukses untuk memilih yang halal. Dia tidak sukses dalam membayar zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas bagaimana pendidikan dalam keluarga. Idealnya sekolah-sekolah juga standarnya begitu. Maka harusnya menjadi political will. Apa itu ya artinya? Pokoknya kata orang pintar begitu ini. Makanya jangan ikut-ikutan ya.